Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marno Dadiono. Saya adalah guru kelas 7 di SMP IT Darussalam 01 Batam. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BIT 4 tahun 2025-2026 dari LPTQ Uinsus Riau. Kali ini saya akan mempraktikkan mata pelajaran saya pada tanggal 26 Januari 2026 dengan tema sholat berjamaah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Untuk mencari keberkahan majelis kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua memimpin doa kita. Siap, Allahu Akbar. Jika berdoa, Tangan di depan dada, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Ishrah li ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni fahman nabiyina wa ridqal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan doa kita tadi Allah mudahkan kita di dalam menuntut ilmu pada hari ini ya, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, kita hari ini belajar PAI ya, tentang sholat berjamaah. Namun sebagai anak bangsa yang mencintai negeri ini, sebelum kita belajar lebih jauh, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dah baik ya, kita mempelajari PAI atau PAI PB di SMP IT Darussalam ini dengan moto
tiada hari tanpa menambah ilmu. Karena menuntut ilmu adalah diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimat sepanjang hayat. Ya. Jadi kita dalam menuntut ilmu itu ya sejak kita lahir hingga sampai di akhir hayat kita itu kita wajib menuntut ilmu. Ya. Jadi tidak hanya kita di waktu sekolah ini saja, nanti pun ketika Ananda sudah tamat sekolah tetap menuntut ilmu. Ya, Anda sekalian. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Ya, untuk agar kita tidak jenuh nanti, sebelumnya kita akan senam dulu ya. Coba berdiri lagi, kita senam dulu ya. Nah, ini gerakannya, lihat di sini ada gerakannya. Coba agak dijarangkan dulu posisinya. Tangan melempar gini. Ya, seperti orang mancing. Ya, biar nggak ngantuk. Seperti orang motong. Seperti orang memalu ya. Nah, baik. Ya. Video ini kita bikin untuk syarat ya, sebagai persentase PAI di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Membahas tentang sholat berjamaah. Yuk kita baca bersama, apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama, dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh makmum. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran dan dasar hukumnya ya. Kita belajar ini bertujuan yang pertama, murid atau siswa bisa menjelaskan pengertian, ketentuan hukum, dan keutamaan sholat berjamaah. Ya, jadi 3 aspek ini dulu ya. Sebetulnya masih banyak lagi. Namun kita berfokus pada 3 hal ini, pengertiannya, ketentuan hukumnya, serta keutamaan sholat berjamaah. Dan dasar hukumnya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 43. Yang pertama itu Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca dulu, nanti Ananda tirukan ya. Wa aqimus shalah bersama. Wa aqimus shalah Wa atuz zakah. wa atuz zakah Waruka'u ma'ar raki'in. warka'u ma'ar raki'in. Ya, secara sempurna akan saya bacakan lebih hafalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata waruka'u ma'ar raki'in. Yang maknanya mari kita baca bersama. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Masya Allah, seperti itu ya. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai dasar kita dalam melaksanakan sholat berjamaah. Itu aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Wa atuz zakah, ya, tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Artinya kalau ruku bersama orang-orang yang ruku itu maknanya diantaranya adalah sholat berjamaah, kita ruku. Kemudian dalam sebuah hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Anda tirukan ya, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi. Afdalu min sholatil fardhi. Afdalu min sholatil fardhi. Afdalu min sholatil fardhi. Bisab'i wa ishrina Bisab'u wa ishrina darajah. darajah. Yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri sebanyak 27 derajat, ya. Kalau Ananda salat sendirian itu pahalanya cuma 1, ya.
Tapi kalau dilaksanakan secara berjamaah pahalanya 27. Ananda pilih mana yang sedikit tapi yang banyak? Ya. Ananda kalau dikasih uang jajan mau yang sedikit apa yang banyak? Ya. Mau 1.000 apa 27.000? 27.000. Ya, tentunya pilih yang banyak ya. Baik, anak-anak sekalian, masih semangat ya? Masya Allah, anak-anak Bapak ini luar biasa. Ini mudah-mudahan jadi anak yang rajin sholat jamaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya syarat sah sholat berjamaah. Coba anak-anak ingin dengar suaranya yang abang-abang sebelah sini. Coba syaratnya itu apa saja nak? Yang pertama, ayo baca 4 orang baca syarat yang pertama. Terdapat dua orang imam dan satu makmum. Iya. Yang nomor 2 kelompok. Nah, kita belum ngasih nama kelompok ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok. Coba kelompok 2. Syarat yang kedua apa tuh nak? Makmum berniat mengikuti imam. Betul. Yang ketiga kelompok 3 apa syarat sahnya? Salat imam dan makmum sama jenis dan waktunya. Masya Allah. Yang keempat kelompok 4. Makmum tidak lebih depan dari imam. Iya. Kelompok 5 membaca syarat yang kelima. Mengetahui pergerakan imam langsung atau melalui makmum lain. Iya. Jadi syarat sahnya itu ada 5 nak ya. Ya, 5 ini harus ada semua. Baik. Kita akan lanjut dengan sholat apa yang dianjurkan untuk berjamaah. Apa saja itu? Pertama adalah sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Ada 5 yang wajib ya. Sebutkan nak. Subuh, zuhur, asar, Maghrib, isya. ya, ini dianjurkan sekali untuk sholat berjamaah ya. Dan yang kedua, sholat Jumat ya. Laki-laki yang wajib ya, sholat Jumat. Kemudian sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu juga dianjurkan sholat jamaah. Ya. Lanjut. 3 ya, hukum dari sholat berjamaah ini. Jadi kita harus tahu kenapa ada orang yang rajin kali ke masjid sampai dia tidak mau sholat sendiri. Nah, berarti yang nomor 1 nih ya. Kita baca bersama ya. Yang pertama, hukum sholat berjamaah adalah fardu ain. Menurut mazhab siapa? Mazhab Hambali ya. Beliau atau Imam Hambali ini mewajibkan bagi setiap muslim laki-laki untuk sholat berjamaah, kecuali yang sudah uzur, udah umurnya udah tua, udah lemah, nggak bisa jalan, baru tidak diwajibkan. Kemudian dalil hadisnya apa? Sholat berjamaah lebih utama dan 27 derajat. Kemudian ada juga mazhab yang sebagian ulama itu hanya menghukumi fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa nak? Fardu kifayah ya, ketika adalah kewajiban yang dilakukan oleh sebagian saja, tidak semuanya ya. Kalau sebagian ini sudah melaksanakan, yang lain misalnya tidak melaksanakan, tidak berdosa. Ya, sebagian ulama wajib bagi sebagian orang dalam komunitas. Kemudian jika sudah ada yang melaksanakan, gugur kewajiban lainnya. Contoh yang ketiga, sunnah mu'akkadah. Ini mayoritas ulama menghukumi ini ya. Hukumnya sunnah mu'akkadah, yaitu menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Kita lihat filmnya dulu. Nah, kita lihat filmnya, nanti baru kesimpulan. Nah, kita lihat dulu ya. Jangan dorong-dorong dong, Din. Jangan asal duduk kamu. Bukan aku yang dorong. Soalnya tidak boleh ngobrol. Nanti soalnya batal loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Ayo kumpul sebentar anak-anak. Baik, Pak Ustaz. Ayo, semangat. Asik, Pak Ustaz mau cerita ya? Bapak bukan mau cerita dong. Kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat yang dapat membuat sholat kita tidak bernilai. Imam mengingatkan makmumnya untuk merapatkan dan meluruskan saf. Ya, hadap ke makmum dulu. Tirukan Bapak ya. Sawu sufu fakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis sholat. Artinya rapat dan luruskan, karena rapat dan lurusnya saf menjadi kesempurnaan sholat. Baik, menghadap ke depan lagi nak. Nah, ini untuk praktek ya. Nanti jadi seperti ini barisannya ya nak ya. Siapa sebutkan motivasi Anda atau dalam kurung penyemangat Anda dalam mengikuti sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyebutkan motivasi dan penyemangat dalam mengikuti sholat berjamaah di masjid ataupun lingkungan. Yang pertama adalah mendapatkan pahala sebesar 27 derajat. Masya Allah. 27 juta. Yang kedua adalah Uang sakunya. meningkatkan Apa itu? kebersamaan. Meningkatkan kebersamaan, Masya Allah. Yang ketiga untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Persaudaraan tingkatkan ya. Luar biasa nih motivasi. Berikutnya nak. Yang keempat adalah mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Semakin dekat dengan Allah ya. Yang kelima adalah meningkatkan kedisiplinan. Masya Allah. Iya betul ya. Bonus buah. Yang Boleh, keenam mendapatkan manfaat dunia akhirat. Masya Allah. Ya, khairat. Yang ketujuh terhindar dari sifat syirik dan munafik. Luar biasa ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, malu kali aku. Salam dulu nak, kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan menyebutkan motivasi dalam mengikuti sholat berjamaah di masjid. 1. Ingin dapat pahala yang lebih banyak. Masya Allah. Inginnya berapa bang? Inginnya berapa? 27 minimal ya? Iya, emang 27 pahalanya. Ya. 2. Ingin dapat cahaya di hari kiamat. Masya Allah. Cahaya di hari kiamat. 3. Agar terhindar dari fitnah dan munafik. 4. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. 5. Agar derajat kita ditingkatkan. Sekian motivasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu kita sudah habis. Cukup sekian presentasi dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari awal sampai akhir. Apabila ada kebaikan, kebenarannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan dan kehilafan itu mutlak dari pribadi Bapak. Dan sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah mengikuti mata pelajaran PAI ini dengan baik, dengan aktif ya. Tidak ada yang ngantuk ini ya. Masya Allah, semangat semuanya. Mudah-mudahan menjadi generasi para alim ulama, para ustadzah. Cukup sekian.
al-'afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.